bahwa saya bahwa saya akan setia kepada akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945. Kami segenap kru JJM TV Dinas Penerangan Angkatan Laut mengucapkan selamat atas dilantiknya Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Semoga TNI semakin jaya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi awal pekan, Senin 19 Desember 2022. Berikut ini kami hadirkan sejumlah berita seputar TNI Angkatan Laut untuk Anda. Presiden Republik Indonesia lantik Laksamana TNI Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Rekan saya Letan Uli melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta Pusat. Silakan Letan Uli. Baik, terima kasih Serda Dina. 19 Desember 2022 menjadi hari bersejarah bagi TNI Angkatan Laut, di mana Laksamana TNI Yudo Margono dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa di Istana Negara Jakarta Pusat. Upacara ditandai dengan pembacaan keputusan Presiden tentang pengangkatan Panglima TNI oleh Sekretaris Militer Presiden Laksamana Muda TNI Hersan, serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, penyematan tanda pangkat dan jabatan serta penyerahan tongkat komando Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945. tahun 1945. Sejumlah pejabat tinggi negara tampak memberikan ucapan selamat kepada Panglima TNI yang baru. Di antaranya Presiden RI kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Tampak pula Nyonya Vero Yudo Margono didampingi anak cucu dan menantu untuk hadir memberikan dukungan moral. Sejumlah harapan tergantung di pundak Laksamana yang sangat dekat dengan prajurit ini untuk kemajuan masa depan TNI. Lestarikan budaya Indonesia, Kasal hadiri pagelaran wayang kulit di Kodiklatal. Rekan saya Kiva melaporkan dari Kodiklatal, Surabaya. Silakan Kiva. Baik, terima kasih. Ya netizen, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi akar budayanya. Sebab budaya merupakan akar dari nasionalisme. Sebagai wujud rasa nasionalisme yang tinggi, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, sang Laksamana budayawan, didampingi Ketua Umum Jalas Nastri Nyonya Vero Yudo Margono, kembali menghadiri pagelaran wayang kulit dengan lakon Pandawa Boyong yang dibawakan oleh Dalang Ki Anom Dwi Jo Kangkong SSN dalam rangka tasyakuran bersama Kasal di Gedung Indoor Sport Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Lakon ini mengisahkan babak ketika 5 orang kesatria bersaudara boyongan dari Alengka yang dikuasai Kurawa ke Astinapura. Kepindahan itu untuk kemerdekaan diri dari kekuasaan Kurawa. Mereka harus berperang melawan Kurawa yang jumlahnya jauh lebih besar dengan mempunyai persenjataan lebih banyak. Namun berkat kesungguhan yang didasarkan niat baik, Pandawa dapat memenangkan perang. Pagelaran wayang kulit ini juga terbuka untuk umum secara gratis serta terdapat lebih dari puluhan UMKM yang berada di sekitar Mako Kodiklatal. Diundang untuk membuka lapak pada pagelaran hari ini dan seluruh hadirin yang hadir dapat menikmati hidangan tersebut secara gratis sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap ekonomi di lingkungan sekitar. Alhamdulillah sangat senang sekali. Baru kali ini loh diundang di sini loh. Terima kasih banyak untuk Bapak Kasal, untuk UMKM-nya ya, untuk orang-orang kecil kayak kita. Bersyukur banget bisa diberi kesempatan hari ini. Begitu bersyukurnya, alhamdulillah ya. Kalau bisa berlanjut terus.
Harapan saya TNI AL ya bisa merangkul masyarakat dengan cara mengadakan event-event seperti wayang gitu. Dan saya ini masih umur 15 tahun dan ini wayang diadakan Pak Kasal. Dan saya mikir Pak Kasal motif juga dengan masyarakat. Terima kasih untuk TNI Angkatan Laut dan terus jaya dan tetap merakyat. Pagelaran ini dihadiri oleh pejabat utama Mabesal, Pangkotama TNI Angkatan Laut Wilayah Surabaya, Ketua Pepadi Pusat, Bapak Teguh Cokro, Forkopimda Jawa Timur, beserta siswa Kodiklatal dan masyarakat. Malam hari ini hadir di Pusat Komando Angkatan Laut menyaksikan bersama pagelaran wayang kulit dalam rangka tasyakuran Komando Pendidikan Angkatan Laut bersama Laksamana TNI Yudo Margono. Harapan besar kami, Pepadi selalu sinergi dengan Angkatan Laut. Dan malam hari ini tonggak sejarah bahwa ternyata TNI Angkatan Laut adalah salah satu institusi yang terus mempunyai semangat yang sama mengembangkan wayang yang ada di Indonesia. Dari Kodiklatal Bumi Moro Surabaya, kami Kifa Aurelita Anggraini, kameramen Serka Hussein melaporkan kembali ke studio. Kasal resmikan Fleet House dan kunjungi calon pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan. Rekan saya Kifa kembali melaporkan dari Kodiklatal Surabaya. Silakan Kifa. Ya, netizen, usai Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono meresmikan renovasi dan peningkatan fungsi Fleet House Koarmada II sebagai destinasi wisata baru di kota Surabaya yang bernuansa kelautan, di mana Surabaya selain dikenal sebagai kota pahlawan juga sebagai kotanya Angkatan Laut. Ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kasal dan dilanjutkan pemotongan pita oleh Ketua Umum Jelas Nastri Nyonya Vero Yudo Margono serta pemukulan lonceng dan diakhiri dengan peninjauan sarana rekreasi Fleet House Koarmada II. Berbagai fasilitas modern dihadirkan di Fleet House ini yang bisa menjadi sarana edukasi dan sejarah perjalanan TNI Angkatan Laut yang bisa dikunjungi khalayak umum. Sementara itu, usai dari Koarmada II, Kasal juga bertemu dengan calon pemimpin TNI Angkatan Laut di masa depan di Gedung Empar di Bumi Moro, Surabaya. Pada kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memberikan pembekalan secara langsung terhadap para taruna Akademi Angkatan Laut sebagai bekal dalam menempuh pendidikan dalam Kawah Chandra di muka AAL. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab para taruna dengan Kepala Staf Angkatan Laut. Menurut kami sangat baik karena Bapak Kasal sendiri mendukung apa yang kami sampaikan ke Bapak Kasal, mengingat saat ini di Akademi Angkatan Laut sudah menerapkan sistem pembelajaran smart class sehingga perlunya dukungan seperti laptop untuk meningkatkan pembelajaran untuk taruna tingkat 4, tingkat 3, dan tingkat 2 sangat diapresiasi oleh Bapak Kasal. Menurut kami akan lebih unggul karena secara tidak langsung ke depannya meningkatkan kemampuan taruna, juga meningkatkan pengetahuan taruna akan sistem-sistem senjata ataupun teknologi yang terbaru saat ini. Itu jawaban Bapak Kasal sendiri menurut kami sudah cukup puas karena Bapak Kasal memberikan kami wadah untuk mengeksplor diri kita dan juga kita juga bisa dapat berdiplomasi dengan taruna Akademi Angkatan Laut lain dan hal tersebut akan direalisasikan Bapak Kasal sendiri untuk kedepannya melalui Navy to Navy Talk. Dari Akademi Angkatan Laut Surabaya, saya Kifa Aurelita Anggraini, kameramen Serka Hussein, CCM TV kembali ke studio. Kemeriahan berbagai perlombaan warnai hari ulang tahun ke-60 Korps Wanita Angkatan Laut. Rekan saya Serda Maritim melaporkan langsung dari tempat kegiatan lomba. Silakan Serda Maritim. Ya, terima kasih Serda Dina. Ya, netizen, dalam rangka meningkatkan profesionalisme prajurit Korps Wanita Angkatan Laut dalam mengabdi bagi nusa dan bangsa, KOAL menggelar berbagai lomba ketangkasan bertempat di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Yang dibuka oleh Waas Pers Kasal Brigjen TNI Marinir Endang Taryo yang dihadiri oleh Kadiswat Persal dan Pater KOAL Jakarta. Berbagai lomba seperti lomba menembak pistol jarak 20 meter menggunakan pistol jenis Tanfoglio 2 Extreme, lomba bongkar pasang senjata yang menggunakan senjata laras panjang SS1 dan pistol Sex Sauer P226. Yang diikuti sejumlah KOAL dari Kota Maten Angkatan Laut Jakarta. Lomba lainnya adalah lari estafet dengan jarak 400 meter serta lomba renang estafet 200 meter. Berbagai perlombaan ini digelar jelang HUT KOAL ke-60 tahun 2023 dengan mengusung tema profesionalisme dalam mengabdi siap mendukung Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Juga disaksikan kasatker dari para KOAL yang mengikuti perlombaan pada hari ini sebagai dukungan moral bagi prajurit yang melaksanakan lomba. Seru banget, yang pasti seru banget kita. Seru banget, terus senang kita bisa
kompetisi seperti ini karena jarang-jarang kita koal ada kompetisi antar koal seperti ini. Perasaan saya sangat luar biasa karena dalam HUT Koal tahun ini saya dapat berpartisipasi untuk mengikuti salah satu perlombaan, yaitu lomba menembak pistol dalam jarak 20 meter. Selanjutnya untuk kami sebagai Koal, termasuk prajurit TNI AL, harus wajib memiliki kemampuan untuk menembak pistol karena sebagai pertahanan kita menjaga NKRI. Harapan kami ke depan Koal semakin profesional dan solid. Kita memiliki semboyan yaitu pengabdian dan kehormatan adalah jiwaku. Saskoal juara 2 lari estafet. Saskoal Koal Jaya. Dirgahayu Korps Wanita Angkatan Laut. Jala Seva Jaya Mahe. Saya Maritim Kameramen Huda dari kolam renang Tirto Sagoro Mabesal Cilangkap melaporkan. Patroli terkoordinasi Filipina-Indonesia ke-36 tahun 2022 resmi ditutup. Korpet Philippines-Indonesia merupakan kegiatan patroli bersama TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Filipina sebagai bentuk kerjasama untuk menjaga keamanan perbatasan maritim kedua negara. Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat selaku Ketua Komite Perbatasan Indonesia menghadiri acara penutupan Coordinated Patrol Philippines Indonesia 36 yang ditutup secara resmi oleh Komandan Eastern Mindanao Command Lieutenant General Greg T. Almerol selaku Ketua Komite Perbatasan Filipina bertempat di SMX Convention Center Davao, Filipina. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan keamanan di wilayah perairan perbatasan kedua negara makin terjaga serta mempererat hubungan kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Philippine Navy. Komandan Lanal Balikpapan laksanakan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Hafiz. Guna menunjang fasilitas bagi prajurit serta masyarakat setempat untuk beribadah, Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan mendirikan Masjid Al-Hafiz yang pembangunannya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh dan Lanal Balikpapan, Kolonel Laut Pelaut Rashid Al-Hafiz di Pier 9945 Dermaga Lanal Balikpapan. Sarana ibadah ini dibangun tepat di sebelah posko TNI Angkatan Laut Pengamanan Jalur Logistik Laut IKN dan berada di lahan yang akan dibangun Mako Kodamar Balikpapan. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari validasi organisasi Lanal Balikpapan. Univision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Seva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.